Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Muhammad Rifauzan di Mapel Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelas 9. Nah, sedikit informasi, sehubung ini Ustazah Harjani sedang cuti, maka untuk pembelajaran IPA kelas 9 insya Allah selama 3 bulan akan saya ampuh. Maka dari itu selama di kelas saya hendaknya setiap siswa bisa melaksanakan kewajibannya masing-masing, seperti mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas, kemudian tertib hadir kecuali ada halangan bisa izin. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita, yaitu kita masuk ke bab listrik dinamis ya. Ke listrik dinamis. Yang pertama kita akan membahas masalah beda potensial. Bisa kalian perhatikan gambar dua bejana di monitor kalian masing-masing. Di setiap bejana, di bejana A dan bejana B, dia terdapat air, yang mana tinggi air setiap bejana itu berbeda. Tinggi dari bejana A itu lebih tinggi daripada bejana B. Nah, ketika keran di antara kedua bejana itu dibuka, apa yang akan terjadi? Nah, kita perhatikan gambar selanjutnya. Nah, ketika keran di antara kedua bejana itu dibuka, otomatis air yang ada di bejana B dia akan mengalir ke bejana air yang berada di bejana A. Nah, dia akan mengalir ke bejana B. Karena apa? Di bejana B jumlah airnya itu lebih sedikit, sedangkan di A itu lebih banyak, sehingga jumlah yang banyak dia akan mengalir ke jumlah yang sedikit, sehingga tinggi kedua bejana itu sama dan energi potensial setiap bejana itu sama, sehingga bisa kita simpulkan bahwasannya air itu dapat mengalir jika ada perbedaan potensial. Kemudian ada arus listriknya. Arus listrik ya, bisa kalian perhatikan di gambar yang ada di monitor kalian. Di situ ada muatan positif dan muatan negatif. Muatan negatifnya sebagai elektron, sedangkan muatan positifnya sebagai arus listrik. Nah, untuk arus listrik itu merupakan aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sedangkan arah elektron, nah itu alirannya dia dari potensial rendah ke potensial tinggi. Kemudian kita menentukan syarat dari arus listrik ya. Syarat menentukan arus listrik yang dapat mengalir pada suatu rangkaian. Yang pertama ada rangkaian terbuka. Rangkaian terbuka ketika saklar itu dimatikan, di-off-kan, otomatis arus listrik itu akan terputus. Arus listrik akan terputus sehingga lampu itu mati, tidak menyala. Berbeda dengan rangkaian tertutup. Nah, kalian perhatikan gambar di rangkaian tertutup. Di situ saklarnya di-on-kan atau dinyalakan, sehingga arus listrik itu akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah.
Nah, sedangkan arah elektronnya, nah, untuk arah elektronnya dia akan mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, sehingga pada rangkaian tertutup itu lampu akan menyala. Kemudian ada kuat arus listrik ya. Kita beri simbol dengan huruf I, dengan satuan dari kuat arus adalah ampere. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Di situ ada sumber energi yaitu baterai, kemudian ada hambatan sebuah lampu, kemudian ada saklarnya. Nah, ketika saklar di-on-kan, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah lampu menyala. Yang mana ketika lampu menyala, arah arus listrik dia akan berpindah dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan arah elektronnya dia akan berpindah dari potensial rendah ke potensial tinggi. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasannya kuat arus listrik itu jumlah banyak atau jumlah muatan listrik yang mengalir pada penghantar setiap detiknya. Sehingga bisa kita simpulkan I sama dengan H per T. Adapun H itu sebagai muatannya, sedangkan T itu adalah waktu. Kemudian ada pengukuran kuat arus listriknya. Bisa kalian lihat ya di situ ya. Itu ada gambar ampere meter. Ampere meter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listriknya. Adapun pemasangannya, cara pemasangannya seperti gambar yang ada di atas itu ya. Itu dia dipasang atau disusun secara seri, secara beraturan, tidak bercabang. Adapun cara membaca ampere meter ya. Cara membaca ampere meter. Nah, di situ bisa kalian lihat ya, pada gambar itu di situ ada skala batas ukur. Adapun skala batas ukur itu pada angka 10 ampere. 10 ampere, 5 ampere, 1 ampere. Nah, adapun skala batasnya itu adalah 10 ampere. Kemudian skala yang ditunjuk jarum itu angka 10. Kemudian skala maksimum yaitu skala yang paling besar dalam ampere meter. Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik menggunakan ampere meter ya, yaitu nilai yang ditunjuk jarum itu yang ini ya. Kemudian nilai maksimumnya, nilai yang paling tinggi, kemudian dikalikan batas ukurnya. Batas ukurnya adalah 10 ampere. 10 ampere. Misalnya contoh, nilai yang ditunjuk oleh jarum adalah 34. Kemudian nilai maksimumnya itu adalah 100. Kemudian dikalikan batas ukur. Adapun batas ukurnya adalah 10. Sehingga diperoleh 34 dibagi 100
dikalikan dikalikan 10 ya, hasilnya adalah 0,034 ampere. Kemudian pengukuran beda potensial ya, mengukur beda potensial yaitu menggunakan alat yang namanya voltmeter. Adapun pemasangan dari voltmeter yaitu disusun secara paralel ya, seperti gambar yang ada di monitor kalian. Nah, kemudian ada beda potensial ya. Bisa kalian lihat gambar tersebut. Di situ ada benda A, dia memiliki potensial tinggi, kemudian benda B, dia memiliki potensial rendah. Adapun beda potensial bisa kita artikan bahwasannya energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik setiap satuan muatan. Adapun beda potensial bisa kita peroleh dengan menggunakan rumus, yaitu V sama dengan W. W itu sebagai energi atau usaha, kemudian dibagi Q yaitu muatannya. Adapun 1 volt itu sama dengan 1 joule. Kemudian hukum Ohm. Hukum Ohm dia menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir melalui suatu pengantar, dia nilainya berbanding lurus dengan tegangan. Nah, adapun suatu penghantar bisa dikatakan mematuhi hukum Ohm apabila nilai resistannya itu tidak tergantung terhadap nilai pada beda potensial. Adapun rumus dari hukum Ohm yaitu P sama dengan I kali R atau I sama dengan V per R dan R sama dengan V per I. Adapun V sebagai beda potensial dan I sebagai kuat arus dan R sebagai hambatannya. Misalnya ada contoh ya. Contoh, ada sebuah tegangan listrik sebesar 6 volt. Nah, dia dihubungkan dengan hambatan sebesar 30 ohm. Nah, berapa kuat arus listrik pada rangkaian tersebut? Nah, di situ sudah diketahui tegangan listriknya sebagai V yaitu 6 volt, kemudian hambatan R yaitu 30 ohm. Tinggal kita masukkan I sama dengan V per R, sehingga 6 dibagi 30 dia menghasilkan kuat arus listrik sebesar 0,2 ampere. Nah, kemudian ada rangkaian hambatan. Adapun rangkaian hambatan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, untuk rangkaian seri, pemasangan pada rangkaian seri, hambatan satu dengan hambatan yang lain itu disusun secara beraturan. Nah, seperti gambar yang ada di monitor kalian ini ya. Gambarnya seperti ini, dia disusun secara berurutan. Adapun besar hambatan pengganti dari rangkaian seri ini bisa kita peroleh dengan menghitung menggunakan rumus R sama dengan R1 ditambah R2 tambah R3 sampai
Rn. Dikarenakan susunannya secara beraturan, berarti tinggal dijumlahkan, hambatannya tinggal dijumlahkan. Adapun nilai dari kuat arus pada rangkaian listrik itu, untuk kuat arus 1, 2, dan 3 itu jumlahnya atau nilainya itu sama. Sedangkan tegangan totalnya ya tinggal dijumlahkan. V1 ditambah V2 tambah V3. Kemudian rangkaian paralel. Nah, tadi rangkaian seri, hambatan yang satu dengan hambatan yang lain dia disusun secara berurutan. Nah, untuk rangkaian paralel dia disusun secara berdampingan. Seperti gambar ini ya, disusun secara berdampingan. Adapun setiap hambatan dia bertemu pada satu titik pada percabangan ini ya, dia bertemu di sini. Adapun besar hambatan pengganti Rp untuk rangkaian paralel bisa diperoleh dengan rumus, yaitu 1/Rp hambatan pengganti sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 sampai 1/Rn. Adapun kuat arus total pada rangkaian paralel ini dia diperoleh dengan rumus, yaitu kuat arus 1, 2, dan 3 dijumlahkan. Adapun tegangan setiap hambatan itu sama. Contoh ya, ada contoh soal. Pada rangkaian listrik itu dia terdiri 3 buah resistor yang disusun secara paralel, yang mana memiliki nilai yaitu 2 ohm, 4 ohm, dan 6 ohm. Nah, berapa hambatan pengganti dari ketiga resistor tersebut? Kan sudah diketahui ya, jumlahnya 3 dan rangkaiannya itu disusun secara paralel. Kemudian besaran dari resistor, masing-masing resistor adalah 2, 4, dan 6 ohm. Kemudian kita tulis dulu rumus yang digunakan. Rumus yang digunakan seperti ini. Kemudian tinggal dimasukkan, yaitu hambatan 1 adalah 2, hambatan 2 4, kemudian ada hambatan 3 adalah 6. Kemudian di situ tinggal kita hitung. Nah, cara menghitungnya gimana? Di situ kan untuk angkanya adalah angka pecahan. Angka pecahan ya. Nah, coba kalian ingat materi tentang penghitungan pecahan ya, terutama penjumlahan. Dalam sistem penghitungan pecahan, nah, apabila nilai penyebut ini sama, maka tinggal dijumlahkan. Berbeda lagi kalau nilai dari penyebutnya itu berbeda, maka ada cara sendiri untuk mengerjakannya. Yang pertama, cara mengerjakan pecahan yang penyebutnya itu tidak sama. Yang pertama kita harus menyamakan nilai penyebutnya ini, kita samakan. Caranya gimana? Cara menyamakan penyebutnya yaitu dengan cara mencari KPK-nya. KPK dari ketiga nilai ini, dari nilai 2, 4, dan 6. KPK dari angka ini berapa? Kita cari, kita dapat penyebutnya KPK dari 3 nilai ini adalah 12. Setelah itu, kok bisa diperoleh angka 6, 3, dan 2 itu dari mana?
Nah, diperoleh dari angka 12. Nah, angka 12 dibagi dengan angka 2, hasilnya adalah 6. Kemudian yang 3 ini diperoleh dari angka 12 dibagi angka 4, hasilnya 3. Kemudian angka 12 dibagi angka 6, hasilnya 2. Nah, itu kita sebut dengan, kita peroleh angka ini ya, angka 6, 3, dan 2. Tinggal kita jumlahkan, hasilnya adalah 11/12. Adapun hambatan pengganti, kalau ini kan masih 1 per hambatan pengganti, sedangkan yang ditanyakan adalah hambatan penggantinya tanpa per. Nah, tinggal kita balik saja. Kita balik angka 12 di atas, angka 11 di bawah. Jadi hambatan penggantinya adalah 12/11, sehingga diperoleh 1,9 ohm. Kemudian menentukan hambatan berdasarkan jenis bahannya. Hambatan suatu penghantar itu jumlahnya itu sebanding dengan panjang penghantar dan berbanding terbalik dengan luas penampang. Karena setiap hambatan itu jenisnya berbeda-beda, maka nilai hambatan pengantar pun juga berbeda. Adapun untuk mencari nilai dari hambatan setiap jenis, kita menggunakan rumus R sama dengan Rho. Rho ini sebagai hambatan jenis ya. Kemudian L sebagai panjang penghantar dibagi A sebagai luas penampang. Nah, adapun hambatan jenis atau yang disebut dengan Rho itu nilainya bisa besar ketika adanya suatu kenaikan suhu pada benda. Misalnya ada benda suhu awalnya itu 0, kemudian terjadi kenaikan suhu menjadi 100 derajat. Nah, maka nilai dari hambatan jenis ya juga akan membesar. Nah, ini bisa kalian lihat ya, ada tabel hambatan jenis. Setiap benda memiliki hambatan jenisnya masing-masing. Misalnya pada bahan konduktor yaitu ada perak. Jumlah hambatan jenisnya itu sebesar 1,59 kalikan 10 pangkat min 8. Adapun semikonduktor misalnya seperti silikon, itu hambatan jenisnya itu rentan antara 0,1 sampai 60. Sedangkan untuk bahan yang isolator yang tidak bisa menghantarkan listrik seperti kaca, dia hambatan jenisnya rentan antara 10 pangkat 9 sampai 10 pangkat 12. Kemudian ada hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff ini dia menyatakan bahwa jumlah arus masuk itu sama dengan jumlah arus keluar. Bisa kalian lihat gambar ini ya. Di sini ada 5 arus ya. Ada I1, I2, kemudian ada I3, I4 dan I5. Nah, untuk I1 dan I2 dia termasuk ke dalam arus masuk. Dilihat dari tanda panahnya ya. Lihat dari tanda panahnya menuju titik P, berarti dia masuk. Sedangkan untuk I3, I4 dan I5 dia termasuk ke dalam arus keluar. Karena dari tanda panahnya itu keluar dari titik P.
hingga diperoleh rumus I1 tambah I2 sama dengan I3 jumlah arus yang keluar ditambah I4 dan I5. Contoh soal ya. Suatu rangkaian listrik terlihat pada gambar di bawah ini ya. Dia terdapat arus yang mengalir, yaitu ada I1 sebesar 0,4 ampere dan I2 sebesar 0,15 ampere. Nah, yang ditanyakan adalah I3-nya itu berapa. Tinggal kita jawab. Kita menggunakan rumus hukum Kirchhoff 1, yaitu jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Di sini jumlah arus yang masuk yaitu ada I1. I1 sebagai I masuknya. Tinggal kita tulis I1 sama dengan I2 plus I3. I2 ini sebagai arus keluarnya dan I3 ini sebagai arus keluarnya juga. Tinggal kita masukkan I1 nya adalah 0,4 sama dengan 0,15 ditambah I3. Nah, I3 nya ini yang ditanyakan. Kemudian angka 0,15 ini kita pindah ruaskan. Kita pindah ruaskan menjadi 0,4 dikurangi 0,15. Ingat ya, ketika di sini positif, kemudian dia pindah ruas, dia berubah menjadi negatif. Berbeda lagi kalau di sini negatif, kemudian dia berpindah ruas, dia akan menjadi positif. Sehingga I3 yang diperoleh adalah sebesar 0,25 ampere. Kemudian ada energi listrik. Energi listrik ya. Adapun besarnya atau jumlah energi listrik, dia berbanding lurus dengan tegangan, waktu dan kuat arus. Adapun rumus dari energi listrik yaitu W sama dengan V kali I kali T. Yang mana W itu sebagai energi listrik, satuannya adalah Joule, V sebagai beda potensial, satuannya volt, I sebagai kuat arus, satuannya ampere, dan T adalah waktu, satuannya adalah S. Nah, berdasarkan dari hukum Ohm, nah persamaan energi listrik itu bisa kita peroleh sebagai berikut ya. Yang mana rumus awal dari energi listrik itu W sama dengan V kali I kali T. Kemudian kita masukkan V. Kalau kalian ingat di rumus yang awal tadi ya, V itu sama dengan I kali R. Tinggal kita masukkan di sini. V di atas ini kita rubah menjadi I kali R. Sehingga diperoleh rumusnya W sama dengan I kali R kali I kali T. Nah, di sini ada dua I yang pertama dan I yang kedua. Ini kita kalikan menjadi I kuadrat. Sehingga energi listrik itu bisa persamaannya bisa berubah menjadi W sama dengan I pangkat 2 dikalikan R kali T. Nah, beda lagi kalau energi listrik. Nah, energi listrik dirubah menjadi kalor. Yang mana kalau kita ingat-ingat materi di depan ya, besar 1 Joule itu sama dengan 0,24 kalori. Sehingga energi listrik ya, ketika dirubah menjadi kalor, rumusnya diperoleh yaitu W sama dengan 0,24. Nah, 0,24 ini adalah angka dari 1 Joule menjadi kalor ya.
0,24 dikalikan V kali I kali T. Kemudian ada daya listriknya. Daya listrik itu jumlah usaha atau besarnya energi listrik per satuan waktu. Adapun rumus dari daya yaitu P sama dengan W per T. Sedangkan W ini rumusnya adalah V kali I kali T. Di sini ada T, tinggal dicoret T atas dicoret dengan T bawah, sehingga daya atau P sama dengan V kali I. Di sini V itu kan rumusnya I kali R, sehingga persamaan dari daya bisa berubah menjadi P sama dengan I kali R kalikan I. Nah, di sini ada 2I. Nah, 2I ini kita kalikan, sehingga diperoleh persamaan P sama dengan I kuadrat kalikan R. Itu rumus dari daya ya. Adapun contoh soal dari daya listrik akan saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini cukup sekian ya dari saya. Apabila banyak salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.